Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelius Manalu, MPM 1640 30 20 30. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu penelitian? Secara etimologis, penelitian itu adalah berasal dari kata research, berasal dari dua kata, yaitu re and search. Re berarti kembali atau berulang, dan search berarti mencari, menjalani atau menemukan makna. Dengan demikian, penelitian atau research berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Menurut ahli, yaitu Ari, Jacob, dan Rezavi 1992, bahwa penelitian itu adalah penelitian dapat dirumuskan sebagai pendekatan ilmiah pada pengkajian masalah. Penelitian merupakan usaha simetris dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Dan kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian bahwa kita melakukan sebuah penelitian bertujuan atau berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan, dan jawaban terletak pada kesimpulan penelitian, yang artinya bahwa penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian dipandang dari usaha untuk membatasi, yaitu yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi umumnya, yaitu peneliti memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam maksud, yaitu memuaskan pengetahuan, menguji kelayakan, dan studi yang lebih mendalam nantinya. Dan kemudian, deskripsi. Deskripsi penelitian atau deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Dan kemudian ketiga, prediksi, yaitu berupaya untuk mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan kita bisa berspekulasi. Dan kemudian eksplanasi, yaitu penelitian yang mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umumnya sebagai hanya dalam penelitian dasar, dan dapat spesifik sebagai bisa ditemui pada penelitian terapan, seperti halnya yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Fungsi ini peneliti dengan tugas mendeskripsi gejala dan peneliti yang terjadi maupun gejala yang terjadi sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangannya. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadi suatu peristiwa atau fenomena, yaitu peneliti dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas dan dapat dilihat dari hubungan satu dengan hubungan yang lain. Dan kemudian yang ketiga, menyusun teori. Wah, di sini dalam menyusun teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembaruan dan berbagai instrumen prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, yaitu mengestimasi dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui atau dikumpulkan. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala yang terjadi, yaitu di sini merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa tersebut. Unsur-unsur penelitian. Dalam penelitian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, konsep. Konsep adalah unsur penelitian terpenting yang merupakan definisi yang dipakai oleh para penelitian untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Kemudian kedua, proposisi.
Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan realita yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Yang keempat, variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Yang kelima, hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antar variabel. Yang keenam, definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Ragam penelitian. Banyak sekali penelitian yang dapat kita lakukan. Hal ini bergantung pada tujuan pendekatan, bidang ilmu, tempat, dan sebagainya. Menurut Arikunto 2010, merinci ragam atau jenis penelitian menurut berbagai kategorinya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian ditinjau dari tujuan meliputi penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Kemudian penelitian ditinjau dari pendekatan, yaitu penelitian dengan pendekatan longitudinal atau cross section. Yang ketiga, penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu disesuaikan dengan jenis spesialisasi dan interest. Yang keempat, penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian ini meliputi penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, dan penelitian lapangan atau kancah. Yang kelima, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Penelitian ini meliputi penelitian variabel masa lalu, sekarang, dan penelitian variabel masa yang akan datang. Penelitian yang akan dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan variabel masa lalu. Yang kelima, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dikaji secara kuantitatif. Dan penelitian berikutnya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Menurut Kasiman 2008. Adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif atau rasional empiris top down. Yang kedua, logika yang dipakai yaitu logika yang dipakai bersifat logika positif dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian yaitu mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, subjek yang diteliti. Yang keenam, pengumpulan data. Dan yang ketujuh, peneliti menerapkan diri. Yang ke-8, analis data. Dan ke-10, hasil dari penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Yang kedua, metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, atau biasa variabel X dan variabel Y. Dan yang berikutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan perspektivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu yang pertama menggunakan pola berpikir induktif atau empiris rasional bottom. Yang kemudian perspektif emik atau partisipan. Yang ketiga, penelitian kualitatif tidak menggunakan rangkaian penelitian yang baku. Yang keempat, tujuan dari penelitian. Yang kemudian subjek yang diteliti. Yang kemudian pengumpulan data, fungsi penelitian, analisa data, dan hasil penelitian. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks, waktu, serta situasi tertentu. Ya, kemudian komponen-komponen dari suatu penelitian. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Stoner 1998 mengungkapkan bahwa masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Adanya pengaduan kompetisi. Pertama, permasalahan. Sumber masalah dalam penelitian. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Yang kemudian informasi yang diperoleh secara kebetulan. Yang ketiga, kerja dan kontrak profesional. Yang keempat, pengujian dan pengembangan teori. Yang kelima, analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Teori ilmuwan. Suatu himpunan. Pengertian kontrak atau konsep yang saling berkaitan, batasan, serta berposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan dengan yang ada di antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan terjadinya gejala-gejala tersebut. Kegunaan teori ilmiah. Kegunaan dari teori ilmiah yaitu yang pertama sebagai acuan dalam pengkajian suatu masalah, kemudian sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian. Hubungan teori ilmiah dengan fakta. Hubungan teori ilmiah dengan fakta yaitu fakta memperkasai teori ilmiah, fakta memformulisasikan kembali teori ilmiah, fakta dapat dijadikan dasar untuk menolak teori ilmiah. Variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi konteks pengamatan penelitian. Pengertian suatu dapat diambil dari definisi yang penelitian terdapat suatu menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi. Klasifikasi penelitian yaitu satu berdasarkan skala pengukur, kemudian berdasarkan konteks hubungannya, dan berdasarkan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Instrumen penelitian yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik tertentu menggunakan alat yang sering disebut instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yaitu ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen yaitu mengacu pada kemampuan instrumen mengumpulkan data untuk mengukur apa yang harus diukur dan untuk mendapat data relevan dengan apa yang sedang diukur. Macam-macam validitas yaitu validitas subjektif, validasi isi, validasi kriteria, dan validasi konstruk. Desain dari sebuah penelitian. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian dan berperan sebagai pedoman penuntut dalam penelitian seluruh proses penelitian. Kemudian tipe desain penelitian yaitu ada tipe desain penelitian non-eksperimen, penelitian desain penelitian eksperimen. Ya, mungkin cukup sekian. Rangkaian analisa data yaitu penelitian kuantitatif. Analisis data pada umumnya sebagai berikut: editing, coding, tabulasi, pembahasan atau diskusi penelitian kualitatif. Ya, mungkin cukup sekian hasil yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.